Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Intan Tuan Kota, sahabat. Kali ini saya sedang berada di Festival Al-Muluk, pameran artefak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diadakan di Auditorium Universitas Patimura Ambon. Seperti apakah item-item peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mari ikuti saya, sahabat. Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, ketika Isra wal Mi'raj, tapi kita nggak tahu mana di antara 40 ini yang termasuk. Bisa jadi yang ini, wallahu a'lam bishawab, ya, terbuat dari kulit. Silakan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Rambut ini telah diteliti dalam penelitian di dua laboratorium arkeolog khusus meneliti barang benda-benda purbakala di UK dan di Australia. Maka ketika diteliti, pada umumnya rambut manusia ini terdapat lapisan elemen. Untuk orang yang sehat kurang lebih ada 17 lapisan elemen kurang lebihnya. Apabila dia sakit akan berkurang sampai dengan 97 elemen. Tetapi ketika diteliti rambut baginda Nabi, yang terlihat adalah bukan lapisan elemen, yang ada hanyalah gelombang cahaya. Ya. Kemudian rambut baginda Nabi ini pada umumnya akan selalu bertambah panjang setiap tahunnya kurang lebih 0,47 mili. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, pandang penuh cinta kepada ekstra keringat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini merupakan ekstra keringat baginda Nabi. Keringat Nabi ini begitu harum, ya, melebihi daripada kasturi. Ini diambil daripada tikar baginda Nabi yang pernah beliau tiduri, kemudian diproses dengan satu zat yang dihasilkan cairan yang kemudian letakkan. Maka kami namakan ekstra keringat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini ada tanah makam, ya, tanah makam baginda Nabi yang sudah saya sampaikan tadi. Tanah makam dalam satu riwayat ditulis dalam kitab Imam Malik katakan, tanah yang telah bersentuhan dengan jasad Rasulullah, tanah itu lebih mulia dari arsy. Bahkan dalam satu riwayat lebih mulia dari Ka'bah. Masya Allah. Ini merupakan wadah susu dan juga pemanas yang dimiliki oleh istri Nabi yang bernama Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Ya, beliau adalah saudagar wanita yang paling kaya ketika itu di Mekah. Maka wajar kalau beliau punya wadah yang secantik ini. Ya, Masya Allah. Nah, di sini ada guci ataupun kendi yang khusus untuk air zam-zam. Ini milik Rasulullah SAW yang dapat hadiah dari saudagar Cina yang berdagang di Madinah. Karena di Madinah ini terdapat banyak daripada negara dari Syam dan sebagainya, untuk mereka membeli kurma daripada orang-orang Madinah. Karena kurma yang terbaik ketika itu yang berasal dari Madinah. Jadi ini hadiah, dan ini guci ini memiliki kelebihan. Dia mampu untuk mentoksin,
netralisasikan daripada racun. Racun yang masuk, racunnya hilang, jadi tawar. Makanan tidak akan basi ketika diletakkan dalam wadah ini, Masya Allah. Kemudian ini kunci makan baginda Nabi SAW. Jadi kunci ini pernah dijadikan pengunci atas pintu makamnya Rasulullah. Nah, ini ya. Jadi merupakan kunci makan dipasang selama pemerintahan Utsmaniyah saja. Jadi kunci makam Nabi SAW pertama kali diganti yaitu pada tahun 1411. Ya. Ya, kita lihat ya, kuncinya dulu pernah menempel pada pintu makam baginda Nabi SAW. Kemudian di sini ada, ini terbaru ya. Ini merupakan kiswa penutup dinding Ka'bah bagian dalam yang berwarna merah. Ini yang terbaru, tapi sebelumnya adalah yang berwarna hijau. Ini juga kiswa penutup dinding Ka'bah bagian dalam. Ya. Kemudian ada batu meteorit ataupun batu dinding Ka'bah. Jadi batu ini pernah menempel menjadi bagian daripada bangunan Ka'bah. Nah, sebelum direnovasi. Setelah direnovasi, alhamdulillah batu ini bisa didapatkan dari hasil renovasi bongkahan batu yang menjadi pondasi ataupun dinding daripada Ka'bah. Hari ini ada di depan kita, Masya Allah. Jadi ini, ya, alhamdulillah sudah beberapa kali renovasi. Ini termasuk yang sudah didapatkan dari hasil renovasi tersebut. Baik, di sini ada beras, nanti kasih kameranya untuk di foto ya dari atas, nggak bisa dari jauh. Ini beras, butiran beras yang sudah berumur kurang lebih 700 tahun, ditemukan di Iran, ya, yang bertuliskan sebutir beras tapi bisa bertuliskan surat Al-Ikhlas. Assalamualaikum sahabat, masih bersama saya di Festival Al-Muluk yang diadakan di Auditorium Universitas Patimura Ambon. Saat ini saya sudah bersama dengan dua kakak perempuan yang berkunjung di Festival Al-Muluk dan menyaksikan langsung peninggalan artefak peninggalan dari Rasulullah SAW. Boleh ini dengan kakak siapa? Cynthia. Kakak Cynthia. Kalau Intan, Kak. Kakak Intan. Oh, nama kita sama kebetulan. Jadi apa yang bikin kakak berdua tertarik untuk mau berkunjung di Festival Al-Muluk? Kalau saya pribadi ya Bu, karena keinginan hati ya. Karena kapan lagi kan artefak ada di Ambon, kan gak ada uang tuh ke Turki, Yaman, Madinah kan. Mumpung ada di Ambon ya langsung ke Ambon. Ada di Ambon, jadi kesempatan yang memang Masya Allah luar biasa sekali. Kalau kakak Intan sendiri? Pastinya dari kecintaan kita kepada Rasulullah ya. Keinginan kita untuk bertemu Rasul juga pasti sangat besar. Untuk mendapatkan syafaat juga. Terus ketika lihat itu muncul ada undangan untuk datang, ya kita tertarik untuk melihat ini, kan belum tentu kita punya rezeki dan kesempatan untuk lihat lagi, jadi berkunjung ke sini. Jadi untuk sahabat-sahabat yang masih penasaran seperti apa saja ke artefak peninggalan dari Rasulullah SAW, kalian bisa langsung datang di Auditorium Universitas Patimura, langsung di Festival Al-Muluk yang diadakan 12 hari sampai tanggal 24 Mei 2024. Terima kasih kakak. Sama-sama Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, hari ini saya sedang bersama dengan Ustadz Ishak di Festival Al-Muluk yang diadakan di Auditorium Universitas Patimura. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustadz kesempatan yang telah diberikan. Saat ini seperti yang sahabat lihat, kami sedang berada di tengah Festival Al-Muluk yang menampilkan item-item peninggalan dari Rasulullah SAW. Ustadz, langsung saja mungkin bisa Ustadz jelaskan item di belakang ini item apa? Alhamdulillah wa syukurillah, kami dari tim Artefak Jakarta sudah datang ke sini untuk menggelar pameran artefak yang kami membawa sebanyak 28 item. Alhamdulillah di belakang kita ini boleh sama-sama kita mengambil barokahnya. Ini adalah yang paling ikon di antara artefak-artefak ini. Karena ini adalah yang langsung beliau pakai dulu tentunya di anggota tubuh yang paling mulia ya, di kepala, yaitu imamah atau sorban beliau baginda Rasulullah SAW. Ini yang kain ini untuk menjaga keawetannya justru tidak pernah dikasih minyak wangi. Maka nanti boleh disilahkan, itu ada lubang itu kita hirup, nanti akan terhirup wangi yang khas, yang kata ulama ini adalah wangi dari keringatnya Rasulullah SAW yang masih menempel sampai sekarang. Karena untuk menjaga kain ini justru tidak pernah kita kasih minyak wangi, karena takut rusak gitu. Kemudian ada beberapa item, ada rambut, ada jenggot, ada darah bekam, kemudian ada ekstrak keringat Rasulullah SAW, dan ada juga dari kalangan sahabat
sahabat Rasulullah SAW seperti pedangnya Sayyidina Husain, cucu tercinta beliau, kemudian pedang Sayyidina Khalid bin Walid, panglima atau disebut Saifullah, dan beberapa item lagi, termasuk ada termosnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, mungkin kalau zaman sekarang tumbler ya. Tumbler. Dan kita alhamdulillah sudah mulai dari tanggal 13 dan insya Allah sampai tanggal 24 Mei dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam insya Allah. Insya Allah, Masya Allah Ustadz. Ini banyak sekali masyarakat yang penasaran. Ya. Item-item Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini didatangkan dari mana? Ya. Berasal dari mana? Mungkin bisa Ustadz jelaskan, silakan. Ya, alhamdulillah kalau untuk asal dari item-item ini terutama dari seluruh dunia ya. Dari seluruh dunia, kemudian dikumpulkan oleh seorang Profesor Abdul Manan bin Embong, beliau orang Malaysia. Kemudian beliau memang seorang akrolog yang 30 tahun lebih beliau berkelana memang meneliti khusus barang-barang Rasulullah SAW. Beliau juga seorang penasehat dari Galeri Sultan Brunei Darussalam. Alhamdulillah beliau akhirnya menemukan beberapa item di seluruh dunia ini, kemudian dikumpulkan di museum di Malaysia dan di galerinya Sultan Brunei Darussalam. Jadi ini langsung diterbangkan dari Malaysia ke... Kemudian dari Malaysia sudah 3 tahun lebih sudah ada di Indonesia, terutama di Jakarta. Kita punya safe house atau tempat menyimpannya di Jakarta, tetapi setiap saat pameran kita keliling Indonesia. Insya Allah. Ustadz, Festival Al-Mulk ini kan diadakan supaya memberikan kesadaran lagi kepada masyarakat, khususnya umat muslim yang ada di Maluku, Kota Ambon khususnya, untuk mengidolakan kembali idola yang sesungguhnya, idola kita semua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu pertanyaan dari netizen yang saya rasa ini menarik sekali untuk saya tanyakan. Kenapa memilih Kota Ambon, Ustadz? Silakan. Ya, kalau kita berbahasa kenapa memilih Ambon, menurut saya yang sudah keliling di Indonesia ini kurang pas. Kalau saya sering bahasakan justru Rasulullah lah yang memilih Kota Ambon. Masya Allah. Tidak ada yang kebetulan, karena di sini dijuluki Al-Mulk, kerajaan-kerajaan pejuang-pejuang dulu yang tentunya mereka pasti berdoa, dan sejarah mencatat hari ini Rasulullah datang melalui asar-asarnya. Masya Allah, Ustadz. Suasana di sini sungguh mengharukan sekali. Terbawa dengan sendirinya keharuan kita, kerinduan kita kepada Rasulullah. Ustadz, terakhir mungkin Ustadz bisa memberikan pesan-pesan sedikit untuk sahabat rakyat Maluku yang menonton. Silakan. Ya, alhamdulillah kita nggak perlu lagi jauh-jauh ke Turki, ke Topkapi, kemudian ke daerah-daerah lainnya. Ini sudah didatangkan sama teman-teman kita dari lembaga dakwah NU, dari Pemprov Maluku, dan beberapa panitia yang lainnya sudah datang di kota Anda sekarang selama 12 hari. Jangan sampai teman-teman saudara-saudara di sini jangan sampai tidak datang, karena kalau sudah tidak ada biasanya baru mencari. Masih ada waktu beberapa hari sampai tanggal 24 Mei. Tujuan kita yang paling puncaknya hanya satu, supaya kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Ustadz, ada satu pertanyaan yang ramai sekali ditanyakan oleh netizen, oleh sahabat-sahabat online rakyat Maluku, bahwa Festival Al-Mulk ini kan dikenakan biaya tarif atau tiket masuk. Pertanyaannya sederhana saja, Ustadz, mohon maaf. Tiket hasil dari uang tiket masuk di festival ini akan digunakan untuk apa, Ustadz? Mungkin bisa Ustadz jawab, silakan. Ya, alhamdulillah mungkin saya jawabnya diawali dengan kita kadang-kadang pergi berlibur. Taruhlah kalau di Jakarta kita ke Dufan. Itu Dufan itu 250.000, kita nggak pikir-pikir itu. Kemudian kadang-kadang kalau untuk agama, nah kita baru berpikir-pikir untuk apa ini, begitu ya sebenarnya. Nah, termasuk kalau kita ke Topkapi, Turki, berapa biayanya. Nah, alhamdulillah panitia sini mendatangkan barang-barang ini ke sini. Kalau pertanyaannya duit tiket itu nanti akan kemana, ya tentunya justru mungkin kalau tiket itu datangnya belakangan, kemudian barangnya sudah sampai, berarti artinya kan sudah ada yang menalangi gitu ya harusnya. Karena pertama, barang-barang ini datang ke sini kan terbang dengan tiket dan bagasi yang sangat luar biasa besarnya, itu membutuhkan biaya. Kemudian juga kita ada SOP, kemudian dari Museum Malaysia yang kita harus sampaikan kepada mereka. Kemudian juga nanti ada pembiayaan penjagaan per item-item ini. Nah, itulah yang nanti untuk membantu untuk segala suatu kebutuhan sehingga terlaksananya sampai 12 hari
selama di acara ini. Tentunya dari situ. Artinya kan berarti sudah ditalangin dulu, nanti berapa dapatnya dari tiket, baru mudah-mudahan cukup untuk melaksanakan itu. Iya, Masya Allah. Jadi apapun tanggapan miring tentang festival ini di luar sana oleh masyarakat sudah terjawab juga tadi dengan Ustadz, jawaban dari Ustadz langsung. Dan saya rasa festival ini memang penting sekali ya Ustadz. Kita kalau nonton idola anak-anak zaman sekarang, konser, ngeluarin duit berjuta-juta, berratusan juta bahkan, tidak akan menjadi masalah. Dan ya kita tetap positif saja Ustadz, apapun yang kita lakukan dengan hati yang tulus dan dengan tujuan untuk dakwah, insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik. Amin, amin. Assalamualaikum sahabat, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu Ustadz yang menjadi penyelenggara juga dari terciptanya atau teradakannya Festival Al-Muluk ini, dengan Bapak Abdurrahman Tuanaya, Roy Surya PCNU Kota Ambon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh Ustadz Abdurrahman, Ustadz Rahman? Abdurrahman. Ustadz Abdurrahman, boleh dijelaskan sedikit, ini banyak sekali netizen masyarakat Kota Ambon yang penasaran kenapa Festival Al-Muluk ini diadakan dengan menggunakan tarif tiket. Boleh, silakan Ustadz, silakan. Mbak saudara di Maluku, kita ini umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirindukan. Kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ana ahinnu ila ahibbai. Saya rindu, saya ingin ketemu dengan pecinta-pecinta saya, dengan perindu-perindu saya. Kitalah umat yang dirindukan, dan kita yang akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tiket yang diberlakukan oleh panitia, ya, ini kalau mau dibandingkan dengan kerinduan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, itu tidak ada seberapa besarnya. Dan barang-barang ini semua didatangkan begitu mahal kalau dibandingkan dengan tiket yang kita beli. Bagaimana seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam besok di hari kiamat, di hadapan kita, beliau akan mengatakan, sebentar, apakah Anda mempunyai tiket untuk mendapatkan syafaatku? Apa yang akan kita sampaikan di hadapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka tiket ini tidak akan bisa membeli daripada syafaat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syafaat tersebut, kerinduan tersebut datang ke tanah kita. Maka sungguh rugi kita tidak menyambut kerinduan daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Masya Allah, terima kasih Ustadz Abdurrahman. Semoga jawaban dari Ustadz juga menjadi jawaban untuk masyarakat, untuk sahabat rakyat Maluku yang penasaran. Terima kasih sekali lagi Ustadz.